Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vindu Rizkianto dengan NPM 1817051059. Saya dari kelas B. Saya akan menjelaskan tugas dari Pancasila, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, pengertian filsafat Pancasila. Apa sih itu? Pengertian sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem oleh Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila oleh Notonegoro. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Dan pada hakikatnya semua sila itu merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya antara sila satu dan lainnya itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila yaitu sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat atau utuh atau sila satu dengan sila lainnya itu terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila karena sila itu sendiri artinya adalah suatu kesatuan. Jadi tidak dapat dipisah-pisah. Selanjutnya susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan seperti berikut. Yang pertama itu adalah sila satu meliputi, mendasari, dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila kedua diliputi dan didasari dijiwai sila pertama, dan mendasari dan menjiwai sila tiga, empat, dan lima. Sila ketiga diliputi, didasari, dijiwai sila satu, sila dua, dan mendasari dan menjiwai sila empat dan lima. Sila empat diliputi, didasari, dijiwai oleh sila satu, sila dua, dan sila tiga, dan mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila kelima diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Inti sila-sila Pancasila meliputi yang pertama itu adalah Tuhan, yaitu sebagai kausa prima, yaitu yang dimana Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu yang Maha Esa. Selanjutnya manusia, yang makhluk, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Selanjutnya satu, yaitu kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Selanjutnya ada adil, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut akan dapat dianggap mencakup kesemestaan. Maka selanjutnya kita akan membahas landasan tersebut. Ya. Yang pertama itu adalah landasan ontologi Pancasila. Ontologi itu menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain, apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang ada tampak ini suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu? Sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup, dan seterusnya. Selanjutnya bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, atau kosmologi dan metafisika.
Landasan epistemologi Pancasila, yaitu epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus itu terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, tentang watak pengetahuan manusia. Yang ketiga itu adalah landasan aksiologi, ya sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan. Dasar aksiologis yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai dari Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang artinya nilai manfaat, dan logos yang artinya pikiran dan ilmu atau teori. Selanjutnya, aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Selanjutnya adalah nilai atau value, berasal dari kata Latin valere yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau worth, atau kebaikan atau goodness. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya, dalam filsafat Pancasila itu disebutkan ada 3 tingkatan nilai, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dinyatakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Selanjutnya nilai praktis atau praktis itu adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat atau benar atau tidak dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Selanjutnya nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari dari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.